Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. Ya, ketemu lagi, kita jumpa lagi dengan Ustazah di pekan ketiga ya. Insya Allah ini adalah pekan ketiga untuk pembelajaran bahasa Inggris. Oke, kita mau apa di pekan ketiga? Ayo, have you opened your e-module? Kalau yang sudah pernah membuka modulnya, mungkin baca-baca sedikit tentang e-modulnya. Hari ini kita akan membahas tentang time, ya, tentang waktu, ya. What time is it? Oke, sesuai dengan materi kita sekarang ya. What time is it? Oke, have you check it? What time is it? Ya. Seperti yang sudah pernah dijelaskan minggu sebelumnya, minggu yang lalu, kita belajar tentang number, ya. Do you still remember? There are two kinds a part of number, ya. For the first is ordinal number, and the second is cardinal number, ya. Kalian sudah mengetahui kalau ordinal number itu adalah berupa tingkatan, ya, berupa tahapan, oke, atau berupa langkah. Nah, sekarang seperti yang udah Ustazah jelaskan dari minggu yang lalu, kita balik lagi ke cardinal number, ya. Cardinal number yaitu number yang berhubungan dengan jumlah, ya. For example, like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke? Perhatikan, apa sih hubungannya nomor dengan waktu? Oke, Ustazah akan jelaskan hubungan antara number dan waktu. Oke. Tapi sebelum itu, Ustazah akan menjelaskan dulu perbedaan antara watch dan clock. Oke, perhatikan, watch, clock. Nah, watch it's related with a thing, about noun, ya, satu buah benda yang biasanya digunakan di tangan yang menunjukkan sebuah keterangan waktu, ya, seperti jam tangan kalau dalam bahasa Indonesia. Sedangkan clock adalah jam yang biasa ditempel di dinding. Contohnya seperti ini. Nah, jamnya Ustazah bagus ya. Oke, seperti ini adalah it is a clock. Oke, lanjut. Nah, di dalam mengenal waktu biasanya kita akan mengenal dengan urutan nomor, ya. Jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, dan seterusnya sampai jam 12, ya. Nah, inilah yang kita sebut dengan cardinal number, urutan waktunya sesuai dengan jam atau detiknya atau menitnya. Oke, jadi ada hubungannya antara waktu dengan angka. Oke, kita lihat di sini apa sih yang dipelajari di waktu ini? Oke, di sini related with cardinal number. For example, 1, 2, etc. Oke? Nah, setelah itu, dalam menunjukkan waktu, dalam mengungkapkan waktu, ya, kita biasanya menggunakan aturan atau ada rule-nya di sini.
apabila dia dalam bahasa Inggris itu dibagi menjadi dua waktu ya, AM and PM. Apa itu AM? Apa itu PM? Oke, lihat nih. AM, abbreviation from antemeridian. Waktu yang digunakan standar waktu di dunia ya, antemeridian time ya. Atau PM. Artinya apa? Post meridian. Post meridian. Oke. Ini adalah waktu yang digunakan di dunia. Oke, waktu yang sesuai dengan bahasa Inggris ya. Oke. Kira-kira kalau antemeridian ini dari jam berapa sih sampai jam berapa? Lihat. Antemeridian biasanya kita katakan antemeridian apabila dia mulai dari pukul 00.01 dini hari, jam 12 malam lewat 1 menit dini hari, kita katakan antemeridian. Until sampai jam 12.00 tengah hari, siang hari ya. Oke. Lalu PM, post meridian, kita gunakan pada waktu jam 12.01 ya. Until itu sampai ya, sampai dengan jam 23.59 ya. Nah, 23.59 atau dalam bahasa Indonesia ini jam 12 siang hari sampai jam 12 tengah malam. Itu adalah post meridian. Oke. Nah, sekarang kita belajar tentang jam ya. Oke. Yang ketiga, apabila kita menunjukkan jam, coba lihat ke sini. Ustazah punya jam bagus. Di sini ada angka ya. 12. Kita mulai dari angka 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya, 12 jam dalam satu hari ya. Apabila kita sebut jam 12, nah, kita gunakan o'clock. Nah, ini adalah tepat jam atau jarum jamnya sama dengan contohnya begini, 1 o'clock berarti seperti ini ya teman-teman. Oke, this is 1 o'clock. Ini jam 1 ya, 1 o'clock. Nah, boleh kalian menggunakan 1 o'clock PM, 1 o'clock PM di sini ya. Nah, di belakangnya pakai 1 o'clock. Misalnya 1 o'clock. Jam 1 ya, misalnya ini jam 1 siang. Contoh ini jam 1 siang, 1 o'clock PM. Oke. Atau bisa kita baca seperti ini. 1 o'clock PM. Ya, artinya jam 1 siang ya. 2 o'clock PM, 3 o'clock PM, 4 o'clock PM, 5 o'clock PM, ya, 6 o'clock, 7 o'clock, 6 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock,
12 o'clock atau midnight ya. Nah, kalau sudah melewati dari siang sampai ke malam, sudah nyampe dini hari nih, misalnya masuk ke jam 1, maka kita bilang, misalnya masuk lagi kembali lagi jam 1, maka kita bilang 1 AM ya, ingat 1 AM. Oke, ini aturan yang ketiga. Yang keempat, gimana nih kalau misalnya di dalam waktu itu, di dalam 12 jam itu, we will divide it into 4 part ya. Kita akan membaginya menjadi 4 bagian. Jadi umpamakan ini adalah sebuah pizza ya. Pizza ini akan kita belah menjadi 4 bagian. Jadi posisi sudutnya itu sekitar 90 derajat ya teman-teman ya. Jadi kalau sudah 90 derajat, ini nih 12, 3, 6, 9. Nah, gimana cara bacanya? Lihat nih. Kalau misalnya 15 menit, 15 minutes, we say quarter. Okay, a quarter ya. A quarter dalam bahasa Inggris artinya seperempat, a quarter ya. Oke, kalau misalnya lebih dari 30 menit, kita bilangnya a half. 30 menit kita bilangnya a half. Oke, a half berarti 30 menit atau setengahnya dari 360 derajat ya, atau 180 derajat, setengahnya. Ini adalah a half ya. A quarter, a half, a quarter, a half ya. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar gimana caranya kalau jamnya berapa menit tuh, lebih berapa menit. Oke, perhatikan saja ya. Saya akan gambarkan di sini. Nah, ini umpamanya setengahnya ya. Oke, perhatikan. Nah, ini jam 12 dan ini jam 6. Perhatikan. Untuk menghitungnya, gimana caranya menyebutnya dalam waktu? Kita perhatikan ini. Ini kalau misalnya dari 12 sampai ke 6, dia akan ke atas menghitungnya. Ya. Nah, kalau misalnya dari sini ke sini, dari 6 ke 12 dia akan ke atas juga. Ya. Oke, perhatikan. Gimana maksudnya Ustazah? Perhatikan. Kalau misalnya kita bilang nih, lihat jamnya misalnya 3 o'clock, tapi lebih 5 menit. 3 o'clock. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia jam 3 lebih 5 menit. Nah, kalau dalam bahasa Inggris caranya adalah nih, jam 3 lebih 15 menit ya. Lebih 5 menit. 03 15 menit. We can say that 5 menit. Jam 3 lebih 5 menit. We can say that. Perhatikan, yang harus kita sebutkan adalah menitnya dulu ya, teman-teman. Sebutkan menitnya dulu, baru jamnya. Oke? Menitnya 5 minutes to 3 ya. 5 minutes to 3 ya. 5
3, 5 minutes to 3 ya. Lalu gimana kalau misalnya 10? Ya. Jam 3 lewat 10 menit. We can say that ten to 3. Oke? 10 to 3. Artinya 10 menit dari lewat jam 3. Jadi jam 3 lewat 10. 10 menit lewat ke jam 3. Sorry, kayaknya ini salah deh. Sorry ya. Ke sini. Oke. Oke, perhatikan. Sampai di sini paham? Nah, kita lanjut ke Ustazah contohkan sampai ke 15 menit ya. Nah, di sini kalau 15 menit misalnya 03.15. Nah, we cannot say that 50 minutes to 3 ya. Kita nggak bisa bilang 15 menit ke jam 3, tetapi kita bisa bilang a quarter to 3. Oke, a quarter to 3. Oke, Ustazah hapus di atas dulu ya supaya. Oke. Nah, perhatikan jam 3 lewat 15 menit, a quarter to 3 ya. Lanjut. Gimana saja kalau jam 3 lewat, nah, misalnya jam 3 lewat 25 menit ya. We can say that ya, 20 strip. Nah, ada stripnya. Seperti kan kalau di cardinal number kita mengenal ada tanda strip ya, penjeda dari dua bilangan 25 to 3. 25 menit ke dari jam 3, 25 to 3. Oke? Seperti ini. Paham? Nah, gimana kalau misalnya dia setengahnya? Nah, ini udah sampai ke angka 6. Nah, jam setengah 4. Nah, sekarang perhatikan ini jam setengah 4 atau 3 lewat 30 menit. Oke, kita we cannot say that 13 minutes to 3 ya, bukan 30 menit ke jam 3 ya, tetapi kita bilang half to 3, setengah dari jam 3. Oke, paham? Oke, lanjut. Gimana Ustazah kalau 35 menit? Jam 3 lewat 35 menit. Artinya dia sudah lebih dari 30 menit ya, teman-teman. Dia sudah lebih dari lewat 30 menit. Jadi ke sini ya. Tep. Nah, ada di angka 7 ya. Dia sudah lebih dari 30 menit. It means it is 35 minutes ya, from 3 o'clock. 35 menit dari jam 3 ya, lebih 35 menit lebih dari jam 3. We can say that lihat 5 perhatikan caranya. Kita menghitung dari sini ya teman-teman. Kalau sudah lewat dari setengah, kita harus menghitungnya dari sini ya. 10, 25
25 menit ya. Oke. Jadi 25 menit. Sorry. 25, ada strip ya. 5 2 4. Oke. 35 menit ke jam 4. 25 to 4. Ya. Paham? Oke, good. Lanjut ya. Nah, Ustazah gimana kalau misalnya jam 4 tapi kurang 5 menit. Nah, jam 4 atau nih, bentar. Nah, kalau jam 4 kurang 1/4. Dalam bahasa Inggris kita bisa bilang ya, a quarter to 4. Ya, 15 menit atau 1/4 jam menuju ke jam 4. Paham? Oke, good. Terus gimana kalau jamnya jam 3.55? Ya, we can say that 5 minutes to 4. Okay, have you get it? Ya, Ustazah sudah jelaskan gimana caranya mengucapkan 355 ya, 5 minutes to 4. Ustazah ulangi sekali lagi ya. Jadi setelah setengah dari bulatan ini, setengahnya dia akan menuju ke depan ya, ke jam berikutnya. Tetapi apabila jamnya kurang dari 30 menit, kurang dari setengahnya, maka dia akan mengikut ke jam sebelumnya ya. Ingat, ulang sekali lagi ya. Apabila menitnya kurang dari 30 menit, maka dia akan mengikuti jam sebelumnya ya. Dan apabila dia lebih dari 30 menit, dia akan mengikuti ke jam di depannya ya. Paham? Oke. I think enough for our meeting today. Jadi intinya Ustazah akan memberikan gambaran dalam pembelajaran waktu dalam bahasa Inggris dibagi menjadi 2 bagian ya, yaitu waktu AM, antemeridian dan postmeridian ya. Waktu dari dini hari pukul 12.01 dini hari sampai jam 12 siang, dan jam 12 siang sampai jam 12 lagi tengah malam. Oke, pergantian waktu di dalam bahasa Inggris kita kenal dengan 2 bagian waktu, AM and PM. Oke. Nah, setelah itu menggunakan jam apabila dia sesuai dengan atau dia menunjukkan jarum panjangnya ke angka tepat di angka 12 dan jarum pendeknya ke angka yang disebutkan, misalnya ke angka 4 atau ke angka 5, kita bisa bilangnya, misalnya ke angka 5 ya, kita bisa bilangnya 5 o'clock, 5 o'clock, 4 o'clock ya. Nah, setelah itu apabila kita menghitung menitnya, jumlah menitnya, kita bisa menyebutkannya dengan 2 cara. Ya, satu, nah, kurang dari 30 menit dia akan merujuk ke jam sebelumnya. Apabila dia lebih dari 30 menit, maka dia akan merujuk ke jam di depannya ya, jam yang akan datang. Oke, kalian paham? Oke, terima kasih. Kalau sudah paham atau barangkali ada yang masih bingung-bingung dengan cara menentukan waktu, boleh nanti kalian langsung saja hubungi Ustazah ya.
Nanti Ustazah akan jelaskan, insya Allah Ustazah akan berusaha jelaskan. Ya, oke? Oke, I think enough for our presentation. Hopefully you are understand what I mean. Hopefully you are understand what we learned today, and hopefully you still keep your health in your home. Okay, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.